Mungkin di antara kita pernah berpikir, kenapa ya semuanya makin susah dan makin kayak persaingannya makin kompetitif banget. Bahkan 2025 aja semuanya terasa begitu cepat berlalu ninggalin kita. Banyak di sekitar kita berubah juga dengan begitu cepat, baik itu teman, pekerjaan, bisnis atau karir, entertainment media, bahkan di level negara dan pemerintahan, mereka pun juga mengalami perubahan itu dan meninggalkan pola lama. Dunia menuju era kompetitif dan sistemnya juga berubah. Gimana? Apa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana keadaan dunia sekarang? Amerika Serikat menyerang Iran, maka Yaman akan turut melancarkan perlawanan. Two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. Dunia masih tidak stabil, geopolitik masih berkecamuk, negara-negara lagi krisis ekonomi, dan perang masih belum berhenti dan tensinya makin panas. Kalau kita mau jujur, 2026 ini bukan tahun yang damai. Dunia masih dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Geopolitik global saat ini bukan lagi sekedar berita di TV, tapi sudah jadi ancaman nyata bagi ekonomi kita semua. Dan elit global menentukan nasib kita. Dalam tatanan dunia modern, terdapat pandangan bahwa segelintir elit global memegang kendali penuh atas arah masa depan dan nasib masyarakat luas melalui kekuatan ekonomi yang masif. Mereka adalah para raksasa pemilik modal yang duduk manis di kursi empuk, memutus nasib perut kita dan masa depan anak cucu kita hanya dengan satu jentikan jari di atas meja kekuasaan. Bagi mereka, hidup Anda hanyalah angka di atas kertas. Sementara mereka terus menumpuk kekayaan tanpa batas, sistem ini sengaja dirancang agar yang kaya semakin menghisap dan yang kecil semakin tercekik. Kita semua dipaksa bekerja keras hanya untuk membayar upeti pada sistem yang mereka kendalikan, membuktikan bahwa di dunia ini keadilan hanyalah dongeng bagi mereka yang tidak punya modal. Kebutuhan pokok yang terus naik, dan itulah inflasi. Yap, itulah sistem yang nggak pernah lepas yang membelenggu kita. Harga kebutuhan pokok pelan-pelan terus naik. Beras, minyak, listrik, semuanya terasa makin mahal. Belum juga biaya pendidikan yang tiap tahun ikut meningkat, seolah untuk berkembang pun kita harus membayar lebih tinggi dari sebelumnya. Nilai mata uang yang terus merosot. Menurut data Bank Indonesia, sejak krisis ekonomi tahun 1998, rupiah Indonesia terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah anjlok 66% hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Meskipun Bank Indonesia telah berulang kali menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa rupiah terus melemah. Rupiah kembali melemah dan kini menyentuh level 16.818.000 per dolar Amerika Serikat. Angka ini semakin mendekati 17.000 per dolar Amerika Serikat. Tekanan global, penguatan dolar, dan sentimen pasar membuat nilai tukar kita kembali berada di zona rawan. Perlu kita sadari bahwa mau tidak mau kita sedang bermain di sistem seperti ini, yang membuat kehidupan makin sulit. Perkembangan artificial intelligence atau AI yang semakin masif dan pada tahun 2026 ini adalah titik awal akan terjadinya ledakan AI. Saat ini perkembangan yang terjadi begitu cepat akan merubah sistem yang kita anggap aman selama beberapa tahun ke belakang. Hari ini bukan lagi sekadar chatbot atau mesin rekomendasi. AI sudah mampu menulis kode sendiri, menganalisis data miliaran baris dalam hitungan detik, membantu pekerjaan yang rumit menjadi cepat dan efisien, bahkan membantu diagnosa medis dengan tingkat akurasi tinggi. Di sektor robotika, kita melihat lompatan yang jauh lebih nyata. Robot humanoid mulai diuji di pabrik-pabrik, robot logistik bekerja 24 jam tanpa lelah, dan proyek kendaraan otonom terus dikembangkan. Bahkan ada proyek robot yang dirancang untuk membantu pekerjaan berbahaya, dari pertambangan hingga eksplorasi luar angkasa. Sistem dunia sudah berubah menjadi mesin yang hanya menghargai kecepatan dan efisiensi absolut. Jika dulu sainganmu adalah sesama manusia, sekarang sainganmu adalah kode komputer yang tidak pernah tidur, tidak butuh makan, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Jutaan peran manusia mulai dianggap sebagai biaya yang tidak efisien. Kalau hari ini kalian masih merasa aman dengan satu skill yang sama, kalian sedang berjalan menuju jurang keterpurukan. Sistem 2026 tidak butuh tenaga kerja konvensional. Sistem ini butuh arsitek yang bisa mengendalikan AI. Perubahan globalisasi membuat dunia terasa semakin kecil, tapi sekaligus semakin kompetitif. Dulu kita hanya bersaing dengan orang atau bisnis di sekitar kita. Sekarang kita bersaing dengan produk, jasa, dan tenaga kerja dari seluruh dunia. Internet membuka akses pasar tanpa batas, namun di saat yang sama juga membuka pintu bagi pesaing global. Akibatnya, standar kualitas naik, harga semakin ditekan, dan siapapun yang tidak beradaptasi bisa dengan cepat tertinggal. Mayoritas penduduk kita hanya memiliki skill yang rendah.
pekerjaan dengan value atau nilai tambah yang kecil, sehingga kalah dengan negara lain yang sudah maju industrinya ataupun ekosistem yang mereka miliki. Perusahaan kini bisa memilih tenaga kerja dari berbagai negara dengan pertimbangan harga dan kualitas terbaik. Produk impor dengan biaya produksi lebih murah juga membanjiri pasar lokal, membuat pelaku usaha kecil harus bekerja 2 kali lebih keras untuk bertahan. Ditambah lagi, informasi dan keterampilan kini mudah diakses siapa saja, sehingga keunggulan yang dulu langka sekarang menjadi hal yang umum. Menurutmu, di tengah persaingan global seperti sekarang, kita ini lebih sering jadi pemain atau hanya jadi pasar? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sudut pandangmu bisa membuka diskusi yang lebih luas dan mungkin membantu orang lain melihat peluang dari sisi yang berbeda. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.